Kembali lagi dengan belajar online channel YouTube saya. Saya akan mencoba membuat sebuah video tutorial menggunakan OBS, Open Broadcaster Software, yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran atau video bagaimana kita menjelaskan materi-materi yang akan kita sampaikan kepada siswa ataupun mahasiswa, sehingga mereka bisa lebih memahami materi-materi yang kita sampaikan, tidak hanya sekedar memberikan materi dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk lainnya tanpa ada penjelasan apapun. Nah, sesuai dengan instruksi pimpinan kita, agar selama pembelajaran atau sisa pembelajaran online ini, agar kualitas pembelajaran itu tidak hanya bisa ditingkatkan, tidak hanya sekedar memberikan materi kuliah dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk teks, tapi juga memberikan pembahasan dari materi yang kita sampaikan, sehingga mahasiswa atau para siswa diharapkan bisa lebih memahami materi-materi yang mereka terima. Kemudian kali ini saya akan coba membuat bagaimana caranya membuat sebuah video pembelajaran atau video membahas suatu topik misalnya. Nah, silakan Bapak Ibu siapkan sebelumnya materinya, materi kuliahnya, apakah itu dalam bentuk PowerPoint. Ya, umumnya kita siapkan dalam bentuk PowerPoint, kemudian ataupun dalam bentuk teks. Nanti tinggal bagaimana kita menjelaskannya ke mereka atau ke mahasiswa atau siswa. Nah, setelah kita siapkan, kemudian kita gunakan tadi software yang saya sebutkan di awal, yaitu OBS. Kalau Bapak Ibu belum punya atau belum terinstall OBS-nya di komputer atau di laptop Bapak Ibu, nanti saya buatkan link untuk Bapak Ibu agar bisa mendownload software atau aplikasi OBS dan langsung diinstal ke komputer atau ke laptop Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah OBS-nya terinstall, artinya berhasil, maka silakan Bapak Ibu membuka atau menjalankan aplikasi OBS-nya, sehingga kalau berhasil maka akan muncul jendela seperti ini. Ya, ini adalah halaman muka atau halaman awal ketika aplikasi OBS-nya Bapak Ibu jalankan. Nah, yang perlu kita perhatikan sebelum memulai membuat sebuah video pembelajaran atau membahas sebuah materi. Tadi Bapak Ibu sudah siapkan PowerPoint-nya supaya nanti tinggal kita buka saja, kemudian kita lakukan proses pembahasan. Nah, sebelum itu maka yang perlu diperhatikan Bapak Ibu di dalam aplikasi OBS Bapak Ibu adalah pastikan ini ada source ya, ini ada source Bapak Ibu. Pastikan bahwa source yang Bapak Ibu pilih adalah paling tidak yang 3 ini. Ada video capture, ada display capture, dan ada audio input capture. Kalau kita klik ini, sebenarnya ada beberapa tools lagi yang bisa kita gunakan, tentu untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini pastikan tadi Bapak Ibu sudah punya yang 3 ini, video capture, kemudian display capture, dan audio input capture. Dan urutannya juga harus seperti ini. Paling atas adalah video, karena video ini fungsinya adalah untuk menampilkan gambar seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau punya webcam di laptopnya, maka nanti wajah Bapak Ibu dalam menjelaskan materi itu juga bisa terlihat. Sebenarnya opsional, artinya bisa saja Bapak Ibu tidak usah tampilkan video atau wajah Bapak Ibu di dalam layar atau di layar,
atau juga bisa iya. Jadi artinya opsional. Jadi yang jelas fungsi daripada video capture ini, video capture device ini adalah untuk menampilkan wajah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan menjelaskan materi. Nah, kemudian secara layer dia ada di layer yang paling depan, makanya dia paling atas. Nah, kemudian display capture ini adalah untuk mengambil gambar sesuai layar ini. Jadi menampilkan layar lah, seperti itu. Dan audio input capture adalah untuk mengambil audio atau untuk nanti menghasilkan audio. Jadi ada suara kita pada saat berbicara tentunya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pastikan bahwa ketiga tools ini sudah ada di source-nya dan urutannya sebaiknya seperti ini supaya nanti kita tidak ada kendala atau katakanlah gambar Bapak Ibu tidak muncul seperti itu. Kemudian setelah itu selesai, maka setelah itu Bapak Ibu sudah pastikan sudah ada source-nya, maka ini ada beberapa menu kontrolnya. Nah, dalam hal ini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Ada start streaming. Kalau start streaming ini biasanya kita gunakan untuk siaran langsung. Siaran langsung, kemudian start recording. Ini kenapa munculnya stop recording? Karena saat ini saya sedang menggunakan aplikasi OBS-nya untuk merekam. Jadi saat ini saya sedang merekam nih. Sehingga munculnya stop recording yang kelihatan. Kalau belum posisi recording, nanti yang muncul adalah start recording, gitu ya. Nah, kemudian ini studio mode sebaiknya, ini untuk bisa mengganti tampilan, preview dan program sebaiknya supaya tidak membingungkan Bapak Ibu, pilih yang satu layar saja. Oke. Nah, ini pastikan volumenya juga ini dalam posisi yang full, ini bisa kita atur. Pastikan dia ada di posisi yang full sehingga terlihat jelas equalizer daripada atau indikator suara kita sudah terekam dengan baik atau sudah diambil atau di capture dengan baik. Nah, setelah itu seperti yang saya tadi di awal saya sampaikan bahwa supaya tidak terlalu banyak menunggu untuk membuat proses video pembelajarannya, Bapak Ibu tadi sudah siapkan dulu PowerPoint-nya. Dalam hal ini saya sudah siapkan, tinggal klik saja. Oke, saya kembali ke sini. Nah, kemudian ini adalah PowerPoint Bapak Ibu. Ya, misalnya ini adalah topik atau materi yang akan saya sampaikan ke mahasiswa misalnya. Kemudian silahkan Bapak Ibu jelaskan saja seperti biasa Bapak Ibu menjelaskan di kelas. Kemudian next ke slide berikutnya. Silahkan Bapak Ibu jelaskan materi ini. Kemudian topik bahasannya apa misalnya dan pembahasan materi. Jadi prinsipnya adalah Bapak Ibu seperti sedang berdiri di kelas dan menjelaskan ke mahasiswa slide demi slide tadi. Nah, jadi dengan metode ini kita diharapkan mahasiswa mendapatkan pencerahan atau penjelasan daripada setiap tulisan-tulisan yang kita buat dalam PowerPoint tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar kita berikan PowerPoint-nya, khususnya selama kuliah online ini ya Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar memberikan materi dalam bentuk PowerPoint kita kirimkan ke mereka, kemudian kita minta mereka untuk baca, lalu kita berikan tugas, kemudian dikumpulkan selesai. Ya, jadi silakan Bapak Ibu menambahkan metode ini selain metode-metode yang sebelumnya sudah dilakukan.
supaya mahasiswa bisa mendapatkan atau paling tidak tujuan pembelajaran kita bisa tercapai materi demi materi yang sudah kita buatkan dalam bentuk PowerPoint tadi. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu menjelaskan sampai dengan slide terakhir, maka silakan kembali atau keluar dari aplikasi PowerPoint-nya, kemudian kembali ke aplikasi OBS. Karena pada prinsipnya kita dalam hal ini kan menggunakan OBS untuk membuat video pembelajaran. Jadi kita kembali ke OBS-nya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik stop recording saja. Jadi silakan Bapak Ibu klik kalau sudah selesai. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah klik stop recording, maka tentu selesai sudah kita melakukan proses perekaman video untuk memberikan penjelasan untuk sebuah materi yang kita buat dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk lainnya. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil dari recording kita atau proses perekaman kita, maka Bapak Ibu silakan bisa dilihat di sini, pilih menu file ini, kemudian show recording. Nah, ini adalah hasil rekaman yang kita lakukan atau beberapa hasil rekaman yang kita lakukan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu jalankan untuk melihat hasil rekamannya. Nah, Bapak Ibu, jika ada proses recordingnya yang tidak sempurna atau katakanlah gagal, maka Bapak Ibu bisa melakukan mengulang kembali atau perekaman ulang. Sebenarnya tidak harus dari awal, cukup dari posisi yang dianggap gagal tadi, kemudian dilanjutkan ke depan, melakukan proses recording, dan nantinya kita bisa gabung kembali video-video tersebut. Atau paling tidak kalau dalam video ini, dalam tutorial ini saya tidak jelaskan bagaimana cara menggabung atau mengedit video. Ya, Bapak Ibu paling tidak bisa memberikan video tersebut mentah ke mahasiswa supaya mereka bisa mendapatkan penjelasan dari materi yang Bapak Ibu buat. Prinsipnya kan bagaimana mahasiswa itu bisa mendapat penjelasan dari materi-materi yang kita buat. Jadi bukan hanya dalam bentuk PowerPoint saja. Itu sebenarnya prinsipnya. Nah, supaya lebih bagus sebenarnya ya kita harus melakukan proses editing video. Nah, mudah-mudahan di video saya selanjutnya saya nanti bisa buat. Tapi paling tidak untuk membuat video pembelajarannya sudah selesai. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan penambahan metode plan pembelajaran ini, mahasiswa kita selama sisa waktu kuliah online ini bisa mendapatkan penjelasan untuk setiap materi-materi yang Bapak Ibu buat, sehingga mereka merasa lebih nyaman. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan melalui video tutorial ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan boleh di subscribe channelnya dan videonya di like supaya, dan loncengnya bisa, jadi sehingga ketika nanti saya buat video tutorial yang lain Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Sekian dan terima kasih dari saya. Selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Amin.